Om Awignam Astu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawa Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri, serta seluruh peserta Dharma Wacana yang saya banggakan. Puja Angayu Bahagia kita aturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas Asungkerta Warenugrahanya lah kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta bisa berpartisipasi untuk mengikuti Dharma Wacana dalam rangka kegiatan Lomba Arjuna Digital 4 2021. Dharma Wacana yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu etika dalam bersembahyang. Dewan Juri dan umat sedharma yang saya hormati, etika dalam agama Hindu dinamakan susila yang memiliki arti su yang artinya baik dan sila artinya kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia. Jadi, etika yaitu tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Sedangkan sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno dengan kata sembah yang artinya menghormat, takluk, menghamba, atau permohonan. Sedangkan hyang artinya dewa, dewi, dan suci. Jadi arti kata sembahyang yaitu menghormat atau takluk serta memohon kehadapan dewa atau kehadapan yang suci. Dalam bahasa sehari-hari, kata sembahyang atau mebakti atau maturan disebut juga muspa. Karena dalam persembahyangan wajib juga dilakukan persembahan bunga atau kembang. Disebut mebakti karena inti dari persembahan itu adalah penyerahan diri yang tulus ikhlas ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Manfaat sembahyang adalah untuk memelihara kesehatan. Selain pikiran yang jernih, sikap-sikap sembahyang seperti asana, pranayama, dan sikap duduk seperti Padmasana, Siddhasana, Sukhasana, dan Vajrasana akan membuat otot dan pernafasan menjadi lebih baik. Selain kesehatan, bersembahyang juga mendidik kita untuk bersikap ikhlas, karena apa yang ada di dalam diri kita sejatinya tidak ada yang kekal. Cepat atau lambat, semua akan kita tinggalkan atau berpisah dengan diri kita. Maka keikhlasan inilah yang akan meringankan beban penderitaan yang kita alami. Bersembahyang dengan tekun juga akan menghilangkan rasa benci, marah, dendam, dan mementingkan diri sendiri, sehingga akan meningkatkan cinta kasih terhadap sesama. Membenci orang lain berarti membenci diri sendiri, seperti yang diajarkan pada Tatuamasi, yang berarti kamu adalah aku adalah kamu. Kemudian dalam bersembahyang kita juga termotivasi untuk melestarikan alam. Karena dalam bersembahyang kita juga membutuhkan sarana yang berasal dari alam pula, seperti daun, bunga, buah, dan air. Sebagaimana yang tercantum di dalam
Kitab Begawat Kita 9, Sloka 26, yang berbunyi, Patram puspam palam toyam yomi bhaktya prayachati tad aham bhakti upartam asnami prayatat manah, yang artinya, siapapun yang sujud bakti kepadaku, mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Dewan juri dan umat sedharma yang saya hormati, berbicara tentang etika dalam bersembahyang, akhir-akhir ini banyak para gadis-gadis, bahkan ibu-ibu yang ke pura menggunakan busana yang transparan, tipis sehingga terlihat jelas busana dalamnya, dan bentuk tubuh juga terlihat. Tanpa disadari, hal ini sangat bertentangan pada norma agama, karena dapat mengganggu konsentrasi orang yang sedang bersembahyang. Selain itu, sebelum bersembahyang, banyak umat kita yang sibuk bermain handphone, mulai dari bermain game hingga selfie. Hal ini tidak hanya menjangkit para generasi muda, melainkan orang tua, khususnya kaum ibu-ibu. Fenomena lain yang terjadi yaitu di mana generasi muda tidak membawa sarana persembahyangan. Setibanya mereka di pura, mereka sibuk bermain handphone. Setelah persembahyangan dimulai, mereka meminta kembang kepada orang lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Kemudian hal yang paling sering terjadi pada saat melakukan persembahyangan di pura yang membuat suasana pura menjadi tidak tenang, yaitu mengobrol. Seharusnya dalam melakukan persembahyangan yang boleh berkumandang di pura, yaitu suara genta atau suara bajra, suara orang suci yang mengaturkan persembahan, dan suara kidung. Namun kenyataannya hal ini jauh kalah dari suara umat yang sedang mengobrol, terutama dalam pembagian tirta. Dalam kesempatan ini, saya berpesan kepada umat sekalian, janganlah kita melakukan hal-hal tersebut. Karena jika hal ini terjadi, sudah jelas akan mengganggu proses berjalannya persembahyangan. Dewan juri dan umat sedharma yang saya hormati, marilah kita menjaga tempat ibadah kita. Selain membersihkannya, penting juga menjaga diri kita dari hal-hal yang bersifat berlebihan, mulai dari ucapan hingga etika dalam melakukan persembahyangan. Adapun etika yang baik pada saat melakukan persembahyangan dapat dilakukan dengan cara memakai busana tradisi religi atau adat keagamaan, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, kepantasan, kepatutan, dan kesopanan yang berlandaskan ajaran Trikaya Parisuda. Dimulai dari pikiran yang bersih, jernih dan suci, serta perkataan yang santun dan perilaku yang sopan. Tujuannya agar umat lebih fokus dan serius, baik niat maupun hatinya dalam melakukan persembahyangan, yang memang membutuhkan konsentrasi dalam menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Sehingga
apa yang kita harapkan dalam proses persembahan atau persembahyangan bisa tercapai sebagaimana permohonan kita. Dewan juri dan umat sedharma yang saya hormati, demikianlah Dharma Wacana yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dari uraian etika dalam bersembahyang bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan pada Dharma Wacana ini. Akhir kata, saya haturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.